Begitu panjang dan memakan waktu, begitulah proses perceraian pasangan Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi resmi mengajukan gugatan cerai pada 30 Agustus 2021 hingga kini sidang perceraian mereka masih bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kemarin sidang dengan agenda pembuktian dari pihak termohon, yakni Ririn, digelar dengan hanya dihadiri oleh tim kuasa hukum. Beberapa bukti berupa berkas-berkas pernikahan disampaikan di hadapan majelis hakim. Kuasa hukum Ririn mengungkap bahwa minggu depan Ririn siap menghadirkan 2 saksi. Di persidangan kali ini pun terungkap fakta bahwa meski sedang proses bercerai, Ririn dan Aldi masih tinggal dalam satu rumah. Lantas apa yang membuat mereka sepakat untuk masih tinggal seatap? Kita hari ini agendanya pembuktian ya, pembuktian dari termohon dari Ririn Dwi Ariyanti. Jadi kita sampaikan bukti-bukti ke majelis. Ada sih bukti-buktinya biasa aja, cuman sebatas bukti-bukti seperti KTP, KK dan bukti-bukti bahwa pernikahan ini memang sah, hanya itu aja. Berarti ada buku nikah lah ya, bisa dibahas. Betul, buku nikah, akte anak, KTP, KK, hanya itu aja sih sebenarnya. Karena kita tidak ada membuktikan hal-hal apapun kan. Oh, harus dong. Secara hukum kan dokumen-dokumen itu harus legal ya, harus asli dan harus dilampirkan. Dan memang ini lazimnya dan pada umumnya terpisah dengan pemeriksaan saksi. Jadi biar majelis fokus kepada pembuktian yang kita sampaikan, alat bukti yang kita sampaikan, lalu nanti minggu depan baru kita pemeriksaan saksi. Seperti itu. Dari pihak Ririn. Dari pihak Ririn. Rencana sih kita akan menghadirkan 2 saksi, tapi ini masih dalam pembahasan internal antara kami tim kuasa hukum dengan Ririn itu sendiri. Kemungkinan iya Mbak, tapi nanti akan kita bahas lagi internal dengan Ririn karena masih ada waktu 1 minggu lagi seperti itu. Untuk kemungkinannya pasti ada, tapi kepastiannya kita minggu depan baru kita pastikan siapa saksi yang hadir karena kita juga belum memberikan daftar nama saksi ke majelis. Seperti yang saya sampaikan kemarin dan kami sampaikan sebelum-sebelumnya, tetap berjalan dengan baik, tetap perceraian berjalan dengan baik dan tetap anak-anak juga diasuh sebagaimana wajarnya orang tua mengasuh anak-anak lah. Jadi tidak ada hal yang besar dan menyulitkan lah gitu. Nah, kalau tinggalnya masih satu rumah tapi memang sudah pisah kamar gitu. Ya. Si Aldi sendiri memang tidak pernah meninggalkan rumah itu ya Bang? Ya, masih bareng tapi untuk kamarnya sudah pisah kamar. Seperti itu, tujuannya apa sih Bang kalau boleh tahu? Karena kan mereka memang sudah sepakat ingin bercerai gitu. Wah, kalau itu memang internalnya ya, karena kan sampai hari ini juga status mereka masih belum cerai ya, masih suami istri ya. Jadi mungkin itu alasannya dan untuk lagi-lagi untuk kepentingan anak sih sebenarnya. Itu belum ada. Memang dibahas, majelis juga meminta untuk segera diklirkan, tapi sampai ini belum ada jawaban pasti dari pemohon dan ini masih masuk di ranah persidangan. Berarti selama berumah tangga Ririn yang memenuhi semua kebutuhan ekonomi ya Bang? Bukan semuanya juga, tapi paling tidak ya? Ririn betul-betul memenuhi kebutuhan ekonomi untuk keluarga juga, untuk anak-anak dan lain sebagainya. Karena Ririn kan juga bekerja ya, dan tidak menjadi poinnya dia untuk meminta dari pemohon sampai gitu. Benar nggak sih jumlahnya lebih banyak Ririn? Kalau mengenai jumlah kita tidak etis ya bicara itu, dan karena internal yang lebih mengetahui gitu. Itu tidak. Kita murni seperti yang disampaikan Mbak Riri juga selaku rekan saya di tim kuasa hukum. Ini memang perbedaan prinsip dan perbedaan. Tidak ada masalah ekonomi dan hal-hal yang lain itu tidak ada. Di tempat yang sama dan waktu yang nyaris bersamaan, persidangan cerai Jonathan Frizzy dengan Dena Devanka juga digelar. Bedanya, sidang cerai pasangan ini beragendakan duplik dari pihak Ijong. Dalam sidang kali ini, hakim pun mengabulkan putusan Sela, di mana Ijong berhak untuk keluar rumah jika ada keributan terjadi dan diperbolehkan kembali ke rumah jika keributan yang terjadi dengan Dena sudah mereda. Jadi agenda hari ini adalah tadi duplik. Kami bersama duplik itu, dan minggu depan itu agenda duplik rekomendasi dari lawan. Mudah-mudahan buat dengan baik. Setelah itu nanti baru kita pembuktian. Memang ini agenda kan ada 2, karena pertama
bahwa penggugat itu melakukan gugatan cerai, dan selanjutnya dari gugatan cerai itu di dalam jawaban kita melakukan gugatan rekonvensi, gugat balik. Setelah itu baru masuk replik. Replik itu dalam arti kata harus dijawab juga replik rekonvensi kita, dan sekarang kita menjawab duplik. Duplik sekaligus itu kaitannya dengan duplik jawaban atas gugatan dan jawaban dari sambutan kita dalam hal duplik. Jadinya sambutan dalam arti kata sesuai dengan apa yang kita ajukan kemarin, bahwa majelis hakim dengan putusan selanya tadi, putusan sela memberikan izin kepada klien kami, Jonathan Frisi, meninggalkan rumah apabila ada kejadian-kejadian mungkin bisa terjadi tindak pidana. Dia diberikan majelis untuk meninggalkan rumah dan bisa kembali lagi. Jadinya inti dari tadi putusan sela tadi, kalaupun terjadi apa-apa, mana tahu keributan-keributan, lebih bagus Jonathan keluar. Dan keluar dia bukan dalam arti kata meninggalkan rumah, tidak. Untuk menghindari, kemudian dia bisa kembali lagi ke rumah. Berarti sudah disetujui sama Sudah disetujui. Hari ini berarti, Bang? Iya, mulai tidak tahu. Kita tidak tahu. Tapi ya kan dari awal itu kan ada terjadi kan. Mungkin teman-teman tahu ada saling lapor ya. Nah, saling lapor tindak pidana. Ya udah selesai, tapi ya kan kita menghindari. Menghindari yang Iya, kemungkinan lain terjadi nanti kan susah kan. Jadinya apakah selama ini Ijong baru-baru ini melapor juga sama Abang sebagai kuasa hukum? tidak. Masih ada mantri? Tidak ada. Tapi mana tahu.